Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun dalam memenuhi tugas mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Bahrudin Salim, SAG MA. Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam hal pengetahuan dan pemahaman kami. Untuk ini, kami berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kedepannya kami dapat menjadi lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 September 2024. Vito Valentino Muhammad Adriansyah. Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data utama adalah literatur klasik dan modern dalam kajian Islam yang membawa konsep ukhuwah serta kajian sosiologis mengenai harmonisasi dalam keberagaman. Sumber dari buku dan jurnal yang terpercaya. Hidup dalam masyarakat yang multikultural menuntut adanya upaya harmonisasi untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Dalam konteks Islam, konsep ukhuwah persaudaraan memegang peran penting dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Ukhuwah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim, ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, dan ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Ketiga konsep ini menawarkan pendekatan untuk merajut harmoni di tengah perbedaan agama, suku, budaya, dan bangsa. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Persaudaraan bisa juga disebut ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab, yaitu akhu yang berarti saudara, jadi ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah selalu disampaikan di setiap pertemuan besar oleh Rasulullah SAW, yaitu ukhuwah Islamiyah, untuk mempersatukan umat Islam. Dalam Islam, ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang penting dan menjadi fondasi untuk mewujudkan persatuan umat. Ada beberapa macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Dalam konteks Islam, ukhuwah merujuk pada hubungan yang terjalin antara sesama Muslim, yaitu didasarkan pada iman dan kasih sayang. Konsep ini sangat penting dan membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah? Yang kedua, bagaimana konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah dapat diimplementasikan dalam konteks keberagaman di Indonesia? Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan harmonisasi melalui ukhuwah di masyarakat yang majemuk? 4. Bagaimana peran masing-masing bentuk ukhuwah tersebut dalam menjaga persatuan dan mengatasi potensi konflik sosial berbasis agama, suku, dan etnis? Yang kelima, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Basyariyah dan guna mencapai masyarakat yang damai dan sejahtera? C. Tujuan masalah. 1. Mengetahui pengertian semua ukhuwah. 2. Untuk mengetahui seberapa pentingnya ukhuwah di hidup. 3. Agar kita bisa menerapkan ukhuwah di kehidupan sehari-hari. 2. Pembahasan. A. Pengertian dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah. 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara sesama Muslim yang berdasarkan iman dan keyakinan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapatkan rahmat." Quran Surat Al-Hujurat, ayat 10. Konsep ini mengajarkan bahwa umat Islam harus bersatu dan saling membantu dalam kebaikan. Ukhuwah Islamiyah juga mengutamakan persatuan dalam menghadapi perbedaan pandangan di antara kaum muslimin.
asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar agama. 2. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah menekankan pentingnya persaudaraan dalam konteks kebangsaan Islam, mengajarkan cinta terhadap tanah air dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memperlihatkan kecintaannya kepada tanah kelahirannya, Mekah, dan menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan baik di antara anggota negara seperti Indonesia yang multikultural. Ukhuwah Watoniyah menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah perpecahan. 3. Ukhuwah Basyariah. Ukhuwah Basyariah adalah persaudaraan yang lebih universal, yaitu persaudaraan antar sesama manusia tanpa melihat agama, suku, atau bangsa. Konsep ini mengajarkan penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan ukhuwah basyariah, Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan damai, menghargai kemanusiaan, serta bekerja sama untuk kebaikan bersama, meskipun berbeda dalam keyakinan dan budaya. B. Konsep ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Watoniyah, ukhuwah basyariah dapat diimplementasikan dalam konteks keberagaman di Indonesia. 1. Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama umat Islam tumbuh dan berkembang karena kesamaan akidah. Dalam kehidupan sehari-hari, ukhuwah Islamiyah dapat diimplementasikan dengan menjaga silaturahmi, saling bertukar hadiah, mengucapkan salam, saling memaafkan, dan ziarah kubur. Ukhuwah Watoniyah. Persaudaraan sesama warga negara yang diikat oleh jiwa nasionalisme dalam konteks keberagaman di Indonesia. Ukhuwah Watoniyah dapat diimplementasikan dengan membantu saudara-saudara sebangsa dan sebangsa yang memerlukan. 3. Ukhuwah Basyariah. Persaudaraan sesama umat manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. C. Tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan harmonisasi melalui ukhuwah di masyarakat yang majemuk. A. Peningkatan pendidikan tentang konsep ukhuwah di semua tingkat. Perlunya peningkatan pendidikan terkait konsep ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariah dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan universitas pendidikan tentang nilai-nilai persaudaraan ini harus dimasukkan secara lebih mendalam agar generasi muda dapat memahami pentingnya persatuan dalam keragaman. B. Pemberdayaan dialog antar agama dan antar kelompok. Perlunya adanya upaya intensif untuk memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok agama dan suku di masyarakat. Dialog ini harus dipimpin oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, guna mempererat ukhuwah Watoniyah, Basyariah, serta mencegah potensi konflik yang bisa muncul dari perbedaan budaya dan agama. C. Penguatan peran tokoh agama dan masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan pentingnya ukhuwah dan harmonisasi dalam keberagaman. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi para tokoh ini, agar mereka dapat mempromosikan toleransi, persaudaraan, dan cinta damai dalam kehidupan sehari-hari. D. Pengembangan program sosial yang mengutamakan kolaborasi lintas agama dan suku. Program-program sosial baik dalam bentuk bakti sosial, pembangunan ekonomi, maupun penanggulangan bencana perlu mengedepankan kolaborasi antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan berkolaborasi, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat ukhuwah basyariah dalam membangun kebersamaan tanpa memandang perbedaan agama atau etnis. D. Tantangan masing-masing bentuk ukhuwah tersebut dalam menjaga persatuan dan mengatasi potensi konflik sosial berbasis agama, suku, dan etnis. A. Ukhuwah Islamiyah. Dalam kurung persaudaraan sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara sesama muslim. Dalam konteks menjaga persatuan, ukhuwah ini berperan sebagai pengikat yang kuat di antara umat Islam, mendorong kerjasama dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, potensi konflik berbasis agama dapat diminimalisir melalui dialog dan musyawarah yang didasari oleh nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, perdamaian. Ukhuwah ini juga mendorong umat Islam untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah perpecahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. B. Ukhuwah Watoniyah dalam kurung persaudaraan kebangsaan. Ukhuwah Watoniyah berperan dalam memperkuat identitas kebangsaan yang melampaui perbedaan agama, suku, dan etnis.
dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ukhuwah ini mempromosikan semangat kebersamaan dan toleransi di antara seluruh warga negara. Dalam menghadapi potensi konflik sosial, Ukhuwah Watonia mendorong dialog lintas budaya dan agama serta menekankan pentingnya menghormati keragaman sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diajak untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kemajuan bersama. C. Ukhuwah Basyariah persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Basyariah menekankan persaudaraan universal yang melampaui batasan agama, suku, dan etnis. Dalam menjaga persatuan, ukhuwah ini berperan dalam menumbuhkan rasa empati dan solidaritas kemanusiaan yang mendorong individu untuk melihat sesama manusia sebagai manusia. Dengan demikian, potensi konflik dapat diatasi melalui pendekatan humanis yang menekankan dialog, pengertian, dan kerjasama antar individu dari berbagai latar belakang. Ukhuwah Basyariah juga berfungsi sebagai landasan untuk membangun jaringan kerja sama global dalam menghadapi isu-isu kemanusiaan yang lebih luas seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Strategi yang dilakukan dalam memperkuat ukhuwah. Untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera diperlukan upaya kolektif dalam memperkuat persaudaraan di berbagai tingkatan, Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariah. Strategi yang dapat dilakukan meliputi A. Pendidikan dan penyuluhan, mengintegrasikan nilai toleransi dan persaudaraan dalam pendidikan, serta mengadakan penyuluhan agama yang inklusif. B. Dialog antar komunitas, membentuk forum diskusi rutin dan mendorong kerjasama antar organisasi keagamaan dan sosial. C. Penguatan ekonomi bersama, mengembangkan program ekonomi kerakyatan yang mendukung usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan. D. Pemanfaatan teknologi dan media sosial, menggunakan media sosial untuk kampanye positif dan membangun platform digital untuk kolaborasi. Peningkatan peran pemuda, menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial budaya untuk mempererat hubungan antar pemuda. Kebijakan pemerintah untuk mendorong regulasi inklusif dan program pembangunan berbasis komunitas. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Konsep ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariah menawarkan jalan untuk menciptakan harmonisasi dalam keberagaman ketiga ukhuwah ini. Jika diterapkan secara konsisten dapat menjadi solusi dalam menghadapi perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Pendidikan, dialog antaragama, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis. Implementasi ukhuwah ini sangat penting, terutama di negara yang plural, seperti Indonesia, untuk mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan bangsa.